Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Leilani Reisha, NIM 2511100041118 dari program manajemen R2. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan Islam di Nusantara. Islam memiliki perjalanan yang panjang dalam menyebarkan ajaran dan nilai-nilainya di Indonesia. Proses penyebaran Islam tidak hanya melalui perdagangan, tetapi juga melalui pendidikan, dakwah, budaya, dan peran para ulama. Lalu, bagaimana awal mula Islam masuk ke Nusantara? Dan bagaimana perkembangannya hingga menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia? Yuk, simak pembahasan video ini. Tahu nggak sih, ada satu hal yang sering dilupakan tentang masuknya Islam ke Nusantara. Islam gak datang dengan pedang, tapi lewat jalur damai yang bikin banyak kerajaan Hindu-Buddha perlahan beralih. Di abad ke-13, pedagang Gujarat dan Persia singgah di pelabuhan Sumatera. Mereka bawa dagangan, tapi juga nilai-nilai Islam. Waktu itu, Kerajaan Samudera Pasai jadi kerajaan Islam pertama di Nusantara. Dari situ, Islam menyebar ke Jawa lewat para wali songo. Tapi, ini yang bikin unik, prosesnya nggak instan. Ada tantangan besar karena budaya lokal sudah kuat. Solusinya? Para wali menyelipkan ajaran Islam lewat wayang kulit dan tradisi. Puncaknya terjadi di abad ke-15 dan 16. Banyak kerajaan besar seperti Demak, Banten, dan Ternate langsung mengadopsi Islam sebagai agama kerajaan. Inilah momen kunci yang mengubah peta kekuasaan di seluruh Nusantara. Intinya, Islam di sini tumbuh perlahan tapi pasti, berbaur dengan budaya lokal. Kalau kamu penasaran dengan peran Wali Songo dalam proses ini, cek video berikutnya di layar. Bayangkan sebuah pulau di Jawa abad ke-15 di mana seorang pedagang kulit bukan hanya jual kain, tapi juga mengubah cara orang berdoa. Itu bukan dongeng, itu kisah nyata Sunan Gresik. Hari ini kita akan menyusuri jejak 9 wali yang dengan senyum dan strategi dagang, menyebarkan Islam dari Aceh hingga Papua tanpa pedang. Siapa mereka? Dan apa rahasia mereka? Mulai dari Sunan Ampel di Surabaya yang mendirikan pesantren pertama sebagai kampus kader, hingga Sunan Kalijaga yang pakai wayang kulit untuk menyampaikan nilai tauhid. Mereka tidak pernah meninggikan suara, tapi justru merangkul budaya lokal. Masalah terbesarnya? Agama yang dibawa dari Timur Tengah sulit diterima mentah-mentah karena adat Jawa sangat kuat. Para wali tidak memaksakan, mereka justru berinovasi. Sunan Bonang menciptakan tembang suluk dengan irama lokal agar makna syahadat melekat di hati rakyat. Sementara Sunan Derajat fokus pada pendidikan anak yatim. Semua sepakat, Islam harus terasa seperti milik sendiri. Puncaknya terjadi di Demak, ketika Masjid Agung yang megah dibangun dengan tiang dari sisa-sisa kayu hutan. Disinilah bukti bahwa iman dan tradisi bisa berjalan beriringan tanpa bentrok. Jadi, dari kisah mereka, jelas bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang dimengerti orang sekitar. Setelah Wali Songo sudah tiada, Islam di Pulau Jawa malah berkembang lebih liar. Siapa yang melanjutkan tongkat estafetnya? Jawabannya ada di tangan para kiai dan ulama lokal. Mereka bukan penerus langsung, tapi lebih seperti cabang baru dari pohon yang sama. Sunan-sunan udah tanam benih, sekarang giliran mereka yang menyiram. Pertengahan abad 18, muncul tokoh seperti Kiai Mojo. Dia bukan keturunan Wali Songo, tapi dia mampu menggabungkan ajaran Islam dengan perlawanan terhadap kolonialisme. Dia bikin jaringan pesantren yang menyebar sampai ke Sumatera. Lalu ada Pangeran Diponegoro. Dia membawa spirit Islam yang berbeda, lebih menekankan pada keadilan sosial dan anti penindasan. Perang Jawa 1825-30 adalah puncak dari sini. Jadi, setelah Wali Songo, Islam gak mati. Ia berubah dari pusat kerajaan ke gerakan rakyat. Kita diajari sejarah bahwa Islam masuk lewat para wali dan Pangeran Diponegoro. Tapi, siapa yang mengajarkan bapak-bapak kita membaca Quran di kampung? Jawabannya adalah ulama desa, sosok yang namanya jarang tercatat di buku sejarah. Mereka adalah petani yang jadi guru ngaji, atau pedagang yang mendirikan surau di pinggir sawah.
Setelah era kesultanan runtuh, peran mereka justru melonjak. Tidak ada pangeran yang memimpin, jadi ulama desa sendirilah yang mengikat masyarakat. Mereka mengajarkan akidah sambil membangun lumbung padi untuk warga miskin. Problem besarnya, mereka dianggap sepele oleh penguasa kolonial. Tapi justru jaringan surau mereka yang paling kuat, karena mengakar tanpa perlu istana atau tentara. Puncaknya, saat perang kemerdekaan meletus, ulama desa menggerakkan santri tanpa surat perintah resmi. Itulah kekuatan sejati, iman yang tumbuh dari dapur dan sawah. Jadi, kalau kamu bertanya siapa yang bikin Islam Nusantara kuat, jawabannya bukan pangeran, tapi Pak Kiai di tengah padi. Banyak yang pikir Islam di Indonesia itu agama impor? Salah besar. Justru cara kita ngembangin Islam Nusantara punya pelajaran penting soal toleransi. Di video ini kita bakal bongkar gimana Islam Nusantara bisa ngajarin kita hidup berdampingan tanpa ribut. Nilai utama yang bisa kamu ambil, harmoni itu bukan sekadar kata indah, tapi praktik nyata. Coba lihat zaman Wali Songo dulu. Mereka nggak maksa orang pindah agama pakai pedang, tapi lewat budaya. Wayang, gamelan, sampai arsitektur masjid diadaptasi. Hasilnya, Masjid Agung Demak tiangnya dari kayu, nggak mirip Arab. Itu bentuk toleransi dari bawah. Tapi tantangannya sekarang gede. Banyak yang bilang Islam kudu murni, nggak boleh campur budaya lokal. Padahal mereka lupa, justru fleksibilitas inilah yang bikin Islam diterima di Nusantara. Kalau kita kaku, kita bakal kehilangan jati diri. Puncaknya, di Indonesia ada desa di Bali yang warganya Muslim dan Hindu beribadah berdampingan damai. Mereka nggak saling ganggu, malah saling jaga. Itu contoh nyata harmoni dari akar rumput. Jadi intinya, toleransi bukan soal mengalah, tapi soal menghargai perbedaan. Kita juga punya peran bikin lingkunganmu lebih inklusif, mulai dari hal kecil seperti nggak ngejudge teman yang beda keyakinan. Sekian cerita singkat yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi wawasan baru. Demikianlah pembahasan mengenai sejarah dan perkembangan Islam di Nusantara. Dari perjalanan panjang tersebut, kita dapat memahami bahwa Islam berkembang di Indonesia melalui proses yang damai dan beragam, dengan peran penting para ulama, pedagang, kerajaan, serta masyarakat. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita tentang sejarah Islam di Nusantara dan membuat kita semakin menghargai perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.